Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Queen of Pentacles Tarot. Hari ini energinya benar-benar menarik, karena tema yang akan kita bahas bukan tema biasa. Kita akan kulik energi dari judul, namamu dikaitkan dengan sosok kaya raya ini. Keluarga mantanmu menangis menyesal. Jadi, kalau kamu merasa akhir-akhir ini ada energi masa lalu yang seperti kembali mengintip hidup kamu, ada orang-orang lama yang mulai membicarakan kamu lagi, atau kamu merasa namamu sedang dibawa-bawa dalam obrolan yang tidak kamu ketahui, bisa jadi readingan ini memang sedang menarik energi kamu. Di readingan ini, kita akan coba lihat siapa sebenarnya sosok kaya raya yang mulai dikaitkan dengan kamu. Apakah dia benar-benar orang baru yang sedang memperhatikan kamu dari jauh? Apakah dia seseorang yang punya posisi, uang, pengaruh, atau kehidupan yang lebih stabil? Atau justru ini adalah seseorang yang selama ini diam-diam sudah melihat kualitas kamu, tapi belum berani muncul secara terang-terangan? Kita juga akan bahas kenapa keluarga mantanmu sampai bisa menyesal. Apa yang mereka sadari tentang kamu sekarang? Apakah mereka baru paham bahwa kamu bukan orang sembarangan? Apakah mereka baru melihat bahwa kamu punya nilai, aura, kualitas, dan masa depan yang tidak bisa diremehkan? Dan yang paling bikin penasaran, apakah mantanmu sendiri ikut menyesal karena dulu pernah melepas kamu atau tidak memperlakukan kamu dengan sebaik yang seharusnya? Readingan ini sifatnya timeless, jadi kapanpun kamu menemukan video ini, mungkin saat itulah ada pesan yang perlu kamu dengar. Ambil yang sesuai dengan hati kamu, buang yang tidak sesuai. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi sesuaikan saja dengan situasi kamu masing-masing. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin personal reading, kamu bisa hubungi nomor yang ada di video ini atau cek di kolom deskripsi. Saat ini sedang ada promo awal bulan Juni. Satu pertanyaan hanya 35.000 untuk 15 orang tercepat. Jadi kalau kamu ingin dibacakan energi yang lebih personal, lebih spesifik, dan lebih sesuai dengan situasi kamu sendiri, silakan langsung hubungi kontak yang tersedia di video atau di deskripsi. Dan jangan lupa, sebelum readingan ini dimulai, tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Kamu bisa tulis, "Aku siap menerima energi terbaik untuk hidupku." Kamu juga bisa tulis nama kamu, afirmasi kamu, atau apapun yang ingin kamu lepaskan dan tarik ke dalam hidup kamu. Semakin banyak kamu berpartisipasi, semakin kuat juga niat kamu untuk menerima pesan yang memang sedang semesta arahkan untuk kamu. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaannya. Siapa sosok kaya raya yang namanya mulai dikaitkan dengan kamu? Mengapa dia memperhatikan kamu? Apa yang dia lihat dari diri kamu? Kenapa keluarga mantanmu bisa menyesal? Apa yang sebenarnya mereka bicarakan tentang kamu? Dan apakah ini tanda bahwa hidup kamu akan naik ke level yang lebih tinggi setelah semua hal yang pernah kamu lalui? Oke, sekarang tenangkan hati kamu, fokuskan energi kamu, pilih pesan yang paling terasa dekat dengan situasi kamu, dan langsung saja kita mulai readingannya. Reading ini dibuka dengan energi Ten of Cups. Dari kartu ini, terlihat bahwa nama kamu sedang dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kebahagiaan besar, hubungan yang terlihat lebih serius, dan kehidupan yang jauh lebih stabil. Ada energi keluarga, restu, rumah tangga, dan masa depan yang lebih tertata. Jadi ketika judulnya mengatakan bahwa namamu dikaitkan dengan sosok kaya raya ini, energinya bukan sekadar tentang seseorang yang punya materi saja. Ini lebih dalam dari itu. Sosok ini terlihat sebagai seseorang yang membawa gambaran hidup yang lebih lengkap. Dia bukan hanya datang dengan perhatian, tapi juga dengan kemungkinan masa depan yang bisa membuat orang lain melihat kamu dengan cara yang berbeda. Dengan Ten of Cups, kamu seperti sedang masuk ke dalam fase di mana orang-orang mulai membayangkan kamu berada di kehidupan yang lebih bahagia.
Ada yang melihat kamu sebagai seseorang yang pantas mendapatkan hubungan yang tenang, dihargai, dan tidak lagi dibuat lelah oleh drama masa lalu. Bisa jadi, selama ini ada orang-orang dari masa lalu kamu yang pernah meremehkan kamu. Mereka mungkin pernah berpikir bahwa kamu akan sulit menemukan seseorang yang lebih baik. Mereka mungkin pernah menganggap kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Tapi kartu ini menunjukkan sebaliknya. Energi kamu justru sedang naik ke arah yang lebih indah. Kamu seperti mulai dilihat sebagai seseorang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan. Lalu muncul Knight of Swords. Kartu ini membawa energi kabar cepat, pembicaraan yang tiba-tiba, dan informasi yang menyebar dengan cepat. Jadi, kemungkinan besar ada seseorang yang mendengar kabar tentang kamu. Bisa jadi kabar tentang kamu sedang dekat dengan sosok tertentu, atau ada orang yang mengaitkan nama kamu dengan seseorang yang statusnya lebih tinggi, lebih mapan, lebih dikenal, atau lebih punya pengaruh. Knight of Swords ini menunjukkan bahwa pembicaraan itu datang cepat sekali. Mungkin awalnya hanya satu orang yang tahu, lalu tiba-tiba menyebar ke beberapa orang. Bisa juga ada seseorang yang mencari tahu tentang kamu karena dia mendengar sesuatu yang mengejutkan. Energi Knight of Swords juga menunjukkan bahwa ada pihak yang merasa tidak siap mendengar kabar ini. Mereka seperti kaget. Mereka mungkin bertanya-tanya, benarkah dia sekarang dekat dengan sosok seperti itu? Atau, kok bisa namanya sekarang dikaitkan dengan orang sebesar itu? Di sini terlihat ada reaksi cepat, bahkan mungkin agak panik. Bukan berarti semua orang benar-benar menunjukkan kepanikan secara terbuka, tapi secara energi, ada rasa terburu-buru untuk mencari tahu. Mereka ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka ingin tahu apakah kamu benar-benar sedang naik level dalam kehidupan cinta, sosial, atau bahkan dalam hal rezeki. Kemudian muncul Seven of Swords. Kartu ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang selama ini tidak sepenuhnya terbuka. Bisa jadi, ada orang-orang dari masa lalu kamu yang dulu tidak jujur dalam menilai kamu. Mereka mungkin pura-pura tidak peduli, tapi sebenarnya memperhatikan. Mereka mungkin pernah meremehkan kamu diam-diam, tapi sekarang mulai merasa salah. Seven of Swords juga bisa menunjukkan adanya orang yang mencoba mencari informasi tentang kamu secara tidak langsung. Mereka tidak bertanya langsung ke kamu, tapi mereka mencari tahu lewat orang lain, lewat media sosial, lewat cerita teman, atau lewat lingkungan sekitar. Dengan Seven of Swords, aku merasa ada pihak yang dulu pernah merasa menang karena berhasil membuat kamu terlihat kecil. Bisa jadi, ini bukan hanya mantan kamu, tapi juga lingkungan mantan, keluarga mantan, atau orang-orang yang dulu merasa posisi mereka lebih tinggi dari kamu. Mereka mungkin dulu berpikir bahwa kamu bukan pilihan terbaik. Mereka mungkin dulu merasa kamu tidak cukup untuk seseorang. Tapi sekarang, energi berubah. Justru nama kamu mulai dikaitkan dengan sosok yang lebih kuat, lebih mapan, lebih dewasa, atau lebih punya nilai di mata orang lain. Disinilah rasa menyesal mulai muncul. Masuk ke kartu Eight of Wands, energinya semakin jelas bahwa kabar tentang kamu bergerak cepat. Ada komunikasi, pesan, pembicaraan, atau kabar yang menyebar dalam waktu singkat. Bisa jadi, ada seseorang yang melihat sesuatu tentang kamu, lalu langsung membicarakannya. Bisa juga ada kabar bahwa kamu sedang diperhatikan oleh sosok yang punya kehidupan lebih baik. Eight of Wands ini juga membawa energi pergerakan. Artinya, hidup kamu tidak sedang diam. Kamu sedang bergerak. Kamu sedang menuju fase baru. Dan pergerakan kamu ini membuat orang-orang dari masa lalu merasa tertinggal. Dengan Eight of Wands, ada kemungkinan kabar ini membuat keluarga mantan kamu ikut mendengar sesuatu tentang kamu. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa kamu sekarang bisa berada dalam energi yang lebih menarik.
Mereka mungkin dulu melihat kamu dengan cara yang biasa saja, tapi sekarang mereka mulai melihat bahwa kamu punya daya tarik yang tidak bisa diremehkan. Ada sesuatu dari kamu yang mulai terlihat lebih bersinar. Bisa karena penampilan kamu berubah, cara kamu membawa diri semakin elegan, rezeki kamu mulai membaik, atau aura kamu semakin tenang dan mahal. Lalu muncul King of Cups. Ini menggambarkan sosok yang matang secara perasaan. Sosok ini bisa menjadi seseorang yang punya hati lembut, dewasa, dan cukup bijaksana. Dia bukan tipe yang hanya melihat kamu dari luar. Dia bisa tertarik kepada energi kamu yang tenang, kuat, dan berbeda. King of Cups juga menunjukkan seseorang yang mampu menyimpan perasaan dengan rapi. Jadi, sosok kaya raya atau sosok mapan yang dikaitkan dengan kamu ini mungkin tidak langsung menunjukkan semua isi hatinya. Dia bisa terlihat kalem, tidak berlebihan, tapi sebenarnya dia memperhatikan kamu dengan serius. King of Cups juga memberi pesan bahwa kamu sedang menarik perhatian seseorang yang lebih stabil secara emosional dibanding orang masa lalu kamu. Kalau dulu kamu pernah berhadapan dengan orang yang membuat kamu bingung, tidak pasti, atau merasa harus menebak-nebak sikapnya, maka energi King of Cups ini berbeda. Dia lebih dewasa. Dia bisa melihat nilai kamu tanpa harus banyak bicara. Dia mungkin tidak langsung datang dengan janji besar, tapi perhatiannya terasa lebih tenang dan berkelas. Dia seperti seseorang yang tahu bagaimana memperlakukan orang dengan lebih hati-hati. Setelah itu muncul King of Wands. Nah, ini energi sosok yang berkarisma, berani, percaya diri, dan punya pengaruh. King of Wands sering menggambarkan seseorang yang punya jiwa pemimpin. Dia bisa punya bisnis, jabatan, nama baik, atau lingkaran sosial yang cukup kuat. Jika dikaitkan dengan tema sosok kaya raya, kartu ini sangat mendukung. Sosok ini bukan hanya punya kemampuan materi, tapi juga punya daya tarik yang besar. Dia bisa menjadi orang yang disegani. Dia tidak mudah dipengaruhi orang lain. Dia tahu apa yang dia mau, dan kalau dia tertarik pada seseorang, dia bisa mengejar dengan cara yang cukup tegas. Dengan kombinasi King of Cups dan King of Wands, terlihat ada dua sisi dari sosok ini. Di satu sisi, dia punya kedewasaan perasaan. Di sisi lain, dia punya keberanian dan karisma. Ini bukan energi orang yang main-main. Ini energi seseorang yang bisa membuat orang sekitar memperhatikan ketika namanya dikaitkan dengan kamu. Bisa jadi karena statusnya, karena pencapaiannya, atau karena caranya membawa diri yang terlihat kuat. Orang-orang dari masa lalu kamu mungkin mulai membandingkan. Mereka melihat bahwa sosok ini jauh berbeda dari mantan kamu. Disinilah rasa penyesalan keluarga mantan semakin terasa. Lalu muncul Six of Wands. Ini kartu kemenangan, pengakuan, dan sorotan positif. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu akan terlihat menang di mata banyak orang. Bukan menang karena kamu ingin mengalahkan siapapun, tapi karena hidup kamu menunjukkan bukti. Kamu tidak perlu banyak bicara. Kamu tidak perlu membalas orang-orang yang dulu meremehkan kamu. Kamu cukup tumbuh, memperbaiki diri, dan membiarkan kehidupan kamu berubah dengan sendirinya. Six of Wands menunjukkan bahwa kamu akan mendapat pengakuan. Orang-orang akan mulai melihat bahwa kamu bukan seseorang yang bisa dianggap biasa saja. Dengan Six of Wands, nama kamu bisa mulai disebut dengan nada kagum. Ada orang yang mengatakan bahwa kamu semakin menarik. Ada yang melihat kamu semakin berkelas. Ada juga yang diam-diam merasa kamu pantas mendapatkan sosok yang jauh lebih baik. Energi ini membuat keluarga mantan kamu seperti tersentak. Mereka mungkin mulai berpikir, ternyata dulu kita salah menilai dia. Atau, kenapa dulu hubungan itu tidak dijaga baik-baik? Ada rasa menyesal karena mereka mulai sadar bahwa kamu punya kualitas yang dulu mungkin tidak mereka hargai sepenuhnya.
Kemudian muncul Four of Pentacles. Kartu ini menunjukkan energi menahan, tidak ingin kehilangan, dan masih menggenggam sesuatu. Dari sisi mantan atau keluarga mantan, ini bisa menunjukkan bahwa mereka masih menyimpan ingatan tentang kamu. Walaupun mereka mungkin tidak menghubungi kamu, energi mereka belum sepenuhnya lepas. Mereka masih memegang cerita lama. Mereka masih mengingat bagaimana kamu dulu hadir dalam kehidupan mereka. Tapi sekarang, ketika mereka melihat kamu mulai dikaitkan dengan sosok yang lebih mapan, ada rasa tidak rela. Four of Pentacles juga bisa menggambarkan mantan kamu yang sebenarnya belum benar-benar ikhlas melihat kamu bergerak maju. Dia mungkin tidak banyak bicara. Dia mungkin mencoba terlihat biasa saja. Tapi ada bagian dari dirinya yang masih merasa kamu adalah seseorang yang berharga. Sayangnya, kesadaran itu datang setelah kamu mulai menjauh, setelah kamu mulai pulih, dan setelah nama kamu mulai dikaitkan dengan energi yang lebih tinggi. Kartu ini seperti mengatakan bahwa seseorang dari masa lalu masih ingin mempertahankan bayangan tentang kamu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Lalu hadir Four of Swords. Kartu ini menunjukkan diam, merenung, menyesal, dan memikirkan semuanya dalam kesunyian. Jadi ketika disebut keluarga mantanmu menangis menyesal, energinya bukan harus selalu berarti menangis secara nyata di depan banyak orang. Bisa juga maksudnya mereka merasa sedih, terpukul, dan menyimpan penyesalan di dalam hati. Mereka mulai memikirkan ulang perlakuan mereka terhadap kamu. Mereka mulai sadar bahwa ada sikap yang mungkin dulu terlalu dingin, terlalu menilai, atau terlalu mengabaikan kebaikan kamu. Dengan Four of Swords, ada energi seseorang yang sekarang memilih diam karena tidak tahu harus berkata apa. Mereka mungkin ingin meminta maaf, tapi gengsi. Mereka mungkin ingin menghubungi, tapi merasa terlambat. Mereka mungkin ingin tahu kabar kamu, tapi tidak punya alasan yang tepat. Kartu ini menunjukkan bahwa ada proses batin yang cukup berat. Mereka seperti sedang memutar ulang masa lalu. Mereka mengingat momen-momen ketika kamu sebenarnya tulus, sabar, dan banyak berkorban. Tapi dulu semua itu mungkin tidak dihargai sebagaimana mestinya. Masuk ke kartu Three of Wands, ini menunjukkan bahwa kamu sedang berada di ambang masa depan yang lebih luas. Kamu tidak lagi hanya berdiri di tempat yang sama. Kamu mulai melihat peluang baru. Bisa dalam cinta, rezeki, pekerjaan, atau lingkaran sosial. Three of Wands juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang datang dari luar zona lama kamu. Sosok kaya raya atau sosok mapan ini bisa datang dari lingkungan yang berbeda. Bisa berbeda kota, berbeda lingkungan sosial, berbeda pekerjaan, atau berbeda cara pandang. Dia membawa energi baru yang membuat kamu merasa hidup kamu tidak harus kembali ke masa lalu. Dengan Three of Wands, kamu seperti sedang menunggu hasil dari proses panjang yang sudah kamu jalani. Selama ini mungkin kamu banyak bersabar. Kamu mungkin pernah merasa diremehkan, ditinggalkan, atau tidak dipilih. Tapi sekarang, semesta seperti membuka jalan baru untuk kamu. Ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Dan ketika orang-orang dari masa lalu melihat kamu mulai mendapatkan peluang baru, mereka merasa tertinggal. Mereka sadar bahwa kamu tidak berhenti hanya karena mereka pernah pergi. Kamu justru tumbuh, lalu muncul Two of Cups. Ini kartu hubungan yang saling menghargai, saling tertarik, dan saling melihat satu sama lain dengan perasaan yang tulus. Jika dikaitkan dengan sosok kaya raya ini, Two of Cups menunjukkan bahwa hubungan ini bukan hanya tentang status atau materi. Ada kemungkinan adanya ketertarikan emosional yang nyata. Sosok ini bisa melihat kamu sebagai seseorang yang cocok secara hati. Dia mungkin merasa nyaman dengan kamu. Dia melihat kamu bukan hanya dari penampilan, tapi dari energi kamu, cara kamu bicara, cara kamu membawa diri, dan ketulusan kamu.
Two of Cups juga menunjukkan bahwa kamu bisa mendapatkan hubungan yang lebih seimbang. Kalau dulu kamu mungkin merasa lebih banyak memberi, lebih banyak memahami, atau lebih banyak berusaha, maka kali ini energinya berbeda. Ada seseorang yang ingin bertemu kamu di tengah. Ada seseorang yang bisa menghargai kamu tanpa membuat kamu merasa harus mengejar validasi. Ini yang membuat keluarga mantan kamu semakin menyesal. Mereka mulai sadar bahwa seseorang di luar sana bisa melihat nilai kamu dengan lebih jelas daripada mereka dulu. Kemudian muncul Ten of Wands. Kartu ini menunjukkan beban, kelelahan, dan tanggung jawab berat. Dari sisi kamu, ini menggambarkan perjalanan yang tidak mudah. Kamu mungkin pernah membawa banyak beban sendirian. Kamu mungkin pernah menahan sakit hati, menjaga harga diri, dan tetap berusaha terlihat kuat walaupun sebenarnya lelah. Ten of Wands menunjukkan bahwa kamu sudah melalui fase berat. Kamu tidak sampai di titik ini dengan cara yang instan. Ada banyak hal yang kamu tahan. Ada banyak hal yang kamu pelajari. Ada banyak momen ketika kamu memilih diam daripada menjelaskan kepada orang yang memang tidak mau mengerti. Dari sisi keluarga mantan, Ten of Wands menunjukkan bahwa penyesalan mereka bisa terasa berat. Mereka mungkin mulai merasa bahwa keputusan di masa lalu membawa beban tersendiri. Bisa jadi, mereka dulu ikut memengaruhi hubungan kamu dan mantan. Bisa jadi, mereka pernah punya penilaian tertentu terhadap kamu. Bisa jadi mereka merasa posisi keluarga mereka lebih baik, lalu sekarang justru melihat kamu dikaitkan dengan sosok yang lebih besar. Beban penyesalan ini membuat mereka sulit tenang. Mereka seperti mulai sadar bahwa mereka pernah melewatkan seseorang yang sebenarnya punya kualitas bagus. Terakhir muncul Seven of Wands. Kartu ini menggambarkan keberanian untuk bertahan, menjaga batasan, dan tidak membiarkan orang lain menjatuhkan kamu. Ini adalah pesan kuat bahwa kamu tidak perlu kembali ke energi lama hanya karena ada orang yang menyesal. Seven of Wands mengatakan bahwa kamu harus tetap berdiri di posisi kamu. Kamu sudah naik sejauh ini. Kamu sudah belajar menjaga diri. Kamu sudah tahu bahwa tidak semua orang yang menyesal layak diberi akses kembali ke hidup kamu. Dengan Seven of Wands, kamu seperti diminta untuk tetap kuat. Kalau ada mantan atau keluarga mantan yang tiba-tiba mencari perhatian, kamu boleh menyikapinya dengan tenang. Tidak perlu kasar, tapi juga tidak perlu terlalu mudah membuka pintu. Kamu berhak menjaga kedamaian kamu. Kamu berhak memilih hubungan yang membuat kamu merasa dihargai. Kamu berhak dekat dengan sosok yang bisa melihat nilai kamu tanpa harus kehilangan kamu dulu. Siapa sebenarnya sosok kaya raya yang namanya mulai dikaitkan dengan kamu? Reading ini dibuka dengan kartu Two of Cups. Dari kartu ini, terlihat bahwa sosok kaya raya yang namanya mulai dikaitkan dengan kamu bukan seseorang yang hanya sekadar lewat atau hanya penasaran sebentar. Ada energi ketertarikan yang cukup tulus di sini. Two of Cups biasanya menggambarkan hubungan yang saling melihat, saling merasakan kecocokan, dan ada rasa ingin mengenal lebih dalam. Jadi sosok ini kemungkinan adalah seseorang yang merasa ada hubungan batin atau kecocokan energi dengan kamu. Dia melihat kamu bukan hanya dari penampilan luar, tapi juga dari cara kamu membawa diri, cara kamu berbicara, dan bagaimana energi kamu terasa berbeda dibanding orang lain. Dengan Two of Cups, sosok ini bisa jadi mulai merasa bahwa kamu adalah seseorang yang seimbang untuk dia. Dia mungkin punya kehidupan yang cukup mapan, punya nama, punya pencapaian, atau punya lingkungan yang berbeda dari kamu. Tapi ketika dia melihat kamu, dia merasa ada sesuatu yang sederhana namun menarik. Kamu tidak terlihat seperti orang yang memaksakan diri untuk menarik perhatian. Justru karena kamu terlihat apa adanya, dia merasa nyaman. Ada kesan bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang membawa ketenangan dalam hidupnya. Lalu muncul Page of Swords.
Ini menunjukkan bahwa sosok ini sudah memperhatikan kamu dari jauh. Dia bisa saja sering melihat aktivitas kamu, memperhatikan cara kamu berinteraksi, membaca sesuatu tentang kamu, atau mencari tahu tentang kamu secara diam-diam. Page of Swords adalah energi pengamat. Jadi sosok ini bukan langsung datang secara besar-besaran. Dia lebih dulu mengamati. Dia ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Dia ingin memastikan apakah rasa tertariknya hanya sesaat atau memang ada sesuatu yang lebih kuat. Dengan Page of Swords, sosok ini bisa juga memiliki sifat cerdas, cukup kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Dia bukan tipe orang yang langsung membuka hati tanpa memperhatikan banyak hal. Dia bisa memperhatikan detail kecil tentang kamu. Misalnya, cara kamu menanggapi orang lain, cara kamu menjaga sikap, cara kamu menyampaikan pendapat, atau bahkan bagaimana kamu tetap terlihat kuat meskipun sedang banyak hal yang kamu pikirkan. Dia seperti seseorang yang diam-diam menilai, tapi bukan dalam arti buruk. Dia sedang memastikan bahwa kamu memang seseorang yang layak untuk didekati dengan lebih serius. Kemudian hadir Page of Cups. Kartu ini membawa energi perasaan yang mulai tumbuh, perhatian yang lembut, dan rasa kagum yang masih malu-malu. Jadi meskipun sosok ini terlihat mapan, kuat, atau punya status yang tinggi, di dalam hatinya ada sisi yang cukup manis. Dia mungkin tidak langsung menunjukkan perasaannya secara jelas, tapi ada rasa ingin menyapa, ingin mendekat, ingin memberi perhatian kecil, atau ingin membuat kamu tersenyum. Page of Cups menunjukkan bahwa dia punya rasa yang tulus, tapi masih dalam tahap awal. Sosok ini bisa jadi terlihat dewasa di luar, tapi ketika berhubungan dengan perasaan, dia bisa sedikit hati-hati. Dia mungkin takut salah langkah. Dia mungkin takut kamu tidak menerima pendekatannya. Dia mungkin juga sedang membaca situasi, apakah kamu sedang terbuka untuk orang baru, atau masih membawa cerita lama. Dengan Page of Cups, dia bisa menunjukkan perhatian lewat cara yang sederhana. Misalnya, memberi pesan manis, memberi tanda perhatian kecil, memuji kamu secara halus, atau mencoba hadir di waktu yang tepat. Masuk ke kartu Three of Pentacles. Terlihat bahwa sosok ini kemungkinan ada kaitannya dengan lingkungan kerja, bisnis, proyek, komunitas, atau lingkaran sosial yang melibatkan banyak orang. Three of Pentacles sering menggambarkan kerjasama, reputasi, kemampuan, dan pengakuan dari lingkungan. Jadi sosok kaya raya ini bisa saja seseorang yang mengenal kamu melalui pekerjaan, usaha, media sosial, teman, atau orang yang pernah bekerja sama dengan kamu. Bisa juga dia mendengar nama kamu dari orang lain yang membicarakan kualitas kamu. Dengan Three of Pentacles, sosok ini melihat kamu sebagai orang yang punya potensi. Dia tidak melihat kamu sebagai orang yang kosong. Dia melihat ada kemampuan, bakat, keseriusan, atau daya tarik yang bisa berkembang besar. Dia mungkin melihat kamu sebagai seseorang yang bisa diajak membangun sesuatu. Bukan hanya hubungan cinta, tapi juga kehidupan yang lebih stabil. Dia bisa merasa bahwa kamu punya nilai yang tidak semua orang sadari. Dan karena itu, namanya mulai dikaitkan dengan kamu, karena orang-orang mulai melihat adanya kecocokan energi antara kamu dan dia. Lalu muncul Eight of Cups. Ini menunjukkan bahwa sosok ini mungkin pernah meninggalkan sesuatu di masa lalu. Dia bisa seseorang yang sudah pernah kecewa dalam hubungan, pernah menjauh dari lingkungan yang tidak sehat, atau pernah meninggalkan gaya hidup yang membuatnya lelah. Eight of Cups menggambarkan seseorang yang sedang mencari sesuatu yang lebih bermakna. Jadi walaupun dia terlihat sukses, kaya, atau punya banyak pilihan, hatinya mungkin tidak mudah puas dengan hal yang hanya terlihat indah di luar. Dia ingin sesuatu yang lebih dalam. Dengan Eight of Cups, sosok ini bisa jadi sedang berada dalam fase mencari ketenangan. Dia sudah bosan dengan hubungan yang hanya penuh penampilan. Dia sudah tidak tertarik dengan orang-orang yang mendekat
hanya karena statusnya. Dia ingin seseorang yang bisa melihat dirinya sebagai manusia, bukan hanya sebagai sosok mapan. Dan ketika dia melihat kamu, dia merasa kamu berbeda. Kamu tidak terlihat seperti orang yang mengejar karena hal luar saja. Kamu punya energi yang membuat dia merasa ada kejujuran, ketulusan, dan kenyamanan. Setelah itu muncul Six of Wands. Nah, ini kartu yang sangat kuat untuk menggambarkan sosok yang punya pencapaian. Six of Wands adalah kartu kemenangan, pengakuan, nama baik, dan sorotan positif. Jadi sosok kaya raya ini kemungkinan adalah orang yang cukup dikenal di lingkungannya. Dia bisa punya jabatan, usaha, prestasi, atau pengaruh. Orang-orang mungkin menghormati dia. Dia bisa menjadi seseorang yang sering diperhatikan karena keberhasilannya. Dia bukan sosok yang biasa-biasa saja dalam pandangan lingkungan. Dengan Six of Wands, sosok ini bisa punya aura percaya diri. Dia tahu bahwa dia memiliki nilai, tetapi bukan berarti dia selalu sombong. Dia hanya terbiasa berada dalam posisi yang dilihat orang. Dia mungkin sering menjadi pusat perhatian dalam pekerjaan, bisnis, komunitas, atau keluarganya. Dan ketika namanya mulai dikaitkan dengan kamu, orang-orang merasa penasaran karena mereka melihat kamu seperti seseorang yang punya kualitas untuk berdiri di samping sosok seperti dia. Di sini, energinya seperti kamu mulai dianggap naik kelas secara sosial atau emosional. Kemudian muncul Ace of Cups. Kartu ini menunjukkan awal perasaan baru yang tulus. Sosok ini bisa sedang merasakan ketertarikan yang lembut kepada kamu. Ada perasaan ingin membuka hati. Ada rasa ingin memberi kesempatan pada hubungan yang lebih segar. Ace of Cups juga bisa menunjukkan bahwa kehadiran kamu membuat dia merasa hatinya hidup lagi. Mungkin sebelumnya dia sudah lama menutup hati, terlalu fokus pada pekerjaan, atau terlalu sibuk mengejar pencapaian. Tapi sejak memperhatikan kamu, ada bagian dari dirinya yang mulai merasa hangat lagi. Dengan Ace of Cups, sosok ini bukan hanya melihat kamu sebagai seseorang yang menarik. Dia juga merasa kamu punya energi yang menenangkan. Kamu seperti membawa nuansa baru dalam hidupnya. Dia bisa merasa bahwa kamu adalah seseorang yang tidak hanya indah dilihat, tapi juga nyaman dirasakan. Kartu ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan perasaan yang benar-benar tumbuh, walaupun mungkin belum sepenuhnya diungkapkan. Dia bisa saja masih menyimpan perasaan itu sambil menunggu waktu yang tepat. Lalu ada Ace of Wands. Ini menunjukkan ketertarikan yang kuat, semangat baru, dan dorongan untuk mengambil langkah. Jika Ace of Cups adalah rasa yang tumbuh dari hati, maka Ace of Wands adalah energi yang membuat dia ingin bergerak. Dia tidak hanya merasa nyaman, tapi juga tertarik dengan aura kamu. Ada sesuatu dari kamu yang membangkitkan semangatnya. Bisa jadi, cara kamu berbicara, cara kamu bekerja, cara kamu tampil, atau cara kamu tetap kuat menghadapi hidup. Dengan Ace of Wands, sosok ini bisa merasa kamu punya daya hidup yang besar. Kamu terlihat seperti seseorang yang bisa membawa perubahan. Dia mungkin melihat kamu sebagai sosok yang tidak membosankan. Ada sisi kreatif, hangat, kuat, dan memikat dari diri kamu. Kartu ini juga menunjukkan bahwa sosok ini bisa punya niat untuk memulai sesuatu dengan kamu. Namun karena ini masih aceh, energinya masih awal. Jadi bisa jadi, dia baru merencanakan pendekatan, baru mengumpulkan keberanian, atau baru menunggu kesempatan. Selanjutnya muncul Knight of Cups. Kartu ini sangat jelas menunjukkan seseorang yang ingin mendekat dengan cara romantis, manis, dan penuh perhatian. Knight of Cups menggambarkan sosok yang membawa pesan cinta, ajakan, atau perhatian yang membuat hati terasa lebih lembut. Jadi sosok kaya raya ini kemungkinan bukan tipe yang hanya memperhatikan dari jauh selamanya. Ada energi bahwa dia ingin datang, ingin menyampaikan sesuatu, atau ingin membuat kamu merasa istimewa. Dengan Knight of Cups,
Dia bisa menjadi sosok yang cukup pandai, membuat suasana menjadi nyaman. Dia mungkin bisa berbicara dengan lembut, memberi pujian yang tidak berlebihan, atau mendekati kamu dengan cara yang membuat kamu merasa dihargai. Dia bukan hanya datang dengan status, tapi juga dengan sikap yang cukup manis. Bisa jadi, dia ingin mengajak kamu berbicara lebih dekat, bertemu, bekerja sama, atau membuka komunikasi yang lebih personal. Lalu hadir Seven of Cups. Kartu ini menunjukkan bahwa sosok ini punya banyak pilihan atau banyak hal yang sedang dia pertimbangkan. Karena dia mapan atau punya pengaruh, bisa jadi banyak orang yang tertarik kepada dia. Namun Seven of Cups juga menunjukkan bahwa dia sedang memilah. Dia tidak ingin salah memilih. Dia mungkin pernah bertemu banyak orang, tapi tidak semuanya membuat dia merasa benar-benar cocok. Di antara banyak pilihan itu, energi kamu terlihat menonjol dengan cara yang berbeda. Dengan Seven of Cups, sosok ini bisa juga masih bingung bagaimana harus mendekati kamu. Dia mungkin memikirkan banyak kemungkinan. Apakah kamu akan menerima dia? Apakah kamu sedang membuka hati? Apakah kamu sudah punya seseorang? Apakah pendekatannya akan terlihat terlalu cepat? Dia seperti sedang menyusun banyak bayangan di kepalanya. Tapi yang menarik, walaupun ada banyak pilihan atau banyak kemungkinan, perhatian dia tetap tertarik ke arah kamu. Kemudian muncul Knight of Swords. Ini menunjukkan bahwa setelah masa mengamati dan memikirkan, sosok ini bisa bergerak cepat. Knight of Swords membawa energi kabar yang datang tiba-tiba, pesan yang cepat, atau langkah yang cukup berani. Jadi kamu mungkin akan melihat perubahan dari dia. Yang awalnya hanya memperhatikan, tiba-tiba mulai menghubungi. Yang awalnya diam, tiba-tiba memberi reaksi. Yang awalnya hanya muncul sesekali, tiba-tiba jadi lebih aktif. Dengan Knight of Swords, sosok ini bisa punya sifat tegas ketika dia sudah yakin. Dia mungkin bukan orang yang suka berlama-lama kalau sudah melihat peluang. Kalau dia merasa kamu layak diperjuangkan, dia bisa datang dengan cukup cepat. Namun karena energinya cepat, kamu tetap perlu memperhatikan apakah langkahnya konsisten atau hanya dorongan sesaat. Kartu ini menunjukkan niat bergerak, tapi kamu tetap perlu melihat kestabilan dari tindakannya. Setelah itu muncul Page of Pentacles. Ini menunjukkan bahwa sosok ini bisa membawa tawaran yang nyata, meskipun dimulai dari hal kecil. Page of Pentacles adalah energi seseorang yang ingin membangun sesuatu secara perlahan. Dia mungkin tidak langsung menjanjikan hal besar, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia serius. Bisa jadi, dia menawarkan bantuan, peluang kerjasama, dukungan, hadiah sederhana, atau pembicaraan tentang masa depan yang lebih stabil. Dengan Page of Pentacles, sosok kaya raya ini tidak hanya bermain di kata-kata. Ada potensi tindakan nyata. Dia bisa seseorang yang berpikir praktis. Dia mungkin akan melihat apakah kamu bisa diajak membangun hubungan yang sehat. Dia ingin tahu apakah kamu punya kesabaran, ketulusan, dan keseriusan. Kartu ini juga menunjukkan bahwa dia bisa menghargai proses. Walaupun dia punya kemampuan besar, dia tidak ingin semuanya terburu-buru. Dia ingin memastikan hubungan ini punya dasar yang baik. Terakhir muncul Knight of Wands. Kartu ini menggambarkan sosok yang penuh semangat, berani, aktif, dan punya daya tarik yang kuat. Knight of Wands menunjukkan bahwa sosok ini bisa memiliki karakter yang energik. Dia mungkin suka bergerak cepat, suka tantangan, dan tidak suka hidup yang terlalu monoton. Dia bisa punya aura yang membuat orang mudah memperhatikan dia. Dia mungkin memiliki kepercayaan diri yang tinggi, gaya bicara yang meyakinkan, dan kehadiran yang terasa kuat. Namun, Knight of Wands juga memberi pesan agar kamu tetap melihat keseriusannya dari tindakan yang berulang, bukan hanya dari semangat di awal.
karena sosok ini bisa sangat berapi-api saat tertarik. Dia bisa terlihat sangat mengejar, sangat aktif, dan sangat antusias. Tapi kamu tetap perlu memastikan apakah dia bisa stabil, apakah dia bisa menghargai batasan kamu, dan apakah dia benar-benar siap membangun sesuatu yang lebih jelas. Itu tadi readingan kita untuk tema namamu, dikaitkan dengan sosok kaya raya ini. Keluarga mantanmu menangis menyesal. Kalau readingan ini terasa cocok dengan energi kamu, ambil pesan baiknya dan jadikan sebagai pengingat bahwa kamu punya nilai yang besar. Mungkin dulu ada orang yang tidak melihat kualitas kamu. Mungkin dulu ada yang meremehkan kamu. Mungkin ada juga yang merasa kamu tidak akan bisa sejauh ini. Tapi dari energi yang muncul, terlihat bahwa kamu sedang masuk ke fase yang membuat orang-orang mulai melihat kamu dengan cara yang berbeda. Kamu tidak perlu membuktikan apapun dengan terburu-buru. Cukup terus bertumbuh, terus memperbaiki diri, terus menjaga energi kamu, dan biarkan waktu yang menunjukkan bahwa kamu memang bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Buat kamu yang ingin mendukung channel Queen of Pentacles Tarot, supaya semakin semangat upload video-video tarot terbaru, kamu bisa bantu dengan cara like video ini, tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu belum subscribe. Kamu juga bisa mendukung channel ini lebih jauh dengan berlangganan konten tarot eksklusif di fitur konten berlangganan YouTube. Di sana, kamu bisa mendapatkan konten-konten tarot yang lebih spesial, lebih dalam, dan lebih eksklusif untuk kamu yang ingin mengikuti energi readingan lebih dekat. Setiap like, komentar, subscribe, dan dukungan kamu sangat berarti untuk channel ini. Itu bukan hanya membantu video ini menjangkau lebih banyak orang, tapi juga membuat aku semakin semangat untuk terus upload readingan yang menarik, dalam, dan penuh pesan untuk kamu. Kalau kamu ingin personal reading, jangan lupa cek nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi. Saat ini masih ada promo awal bulan Juni. Satu pertanyaan hanya 35.000 untuk 15 orang tercepat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga apapun pesan baik dari readingan ini bisa sampai ke hati kamu. Semoga kamu selalu dijaga, dikuatkan, dimudahkan, dan dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar menghargai nilai kamu. Sampai jumpa di readingan berikutnya di Queen of Pentacles Tarot.